Pemirsa, dialog di Landstalk kembali kami lanjutkan. Kembali kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Bapak Teguh Hendrawan. Pak Teguh, ini mengenai pembebasan lahan akan menjadi sebuah cerita klasik yang akan selalu kemudian dihadapi. Ini artinya ke depannya akan seperti apa siasatnya? Apakah kemudian akan menggandeng pengembang untuk memang mempercepat pembebasan lahan atau bagaimana? Sebenarnya kita kan tadi disampaikan bahwa kita punya aset yang namanya waduk Situ Embung tadi. Proses normalisasi Kali Ciliwung kita ambat 3 tahun itu pencapaiannya saja baru 40%. Nah, alternatif lain yang ingin kami kembangkan di Dinas Tata Air memaksimalkan waduk Situ Embung tadi sebagai daerah resapan air ketika hujan, kemudian ketika kemarau kita bisa bagikan. Karena proses ini juga merupakan salah satu aset yang bisa kita kembangkan sebagai alternatif lain. Aset ini benar-benar istilahnya sudah menjadi hak kita. Cuman memang selama ini belum dimaksimalkan sehingga itu ditelantarkan. Bahkan aset-aset itu juga belum dilakukan pengurukan. Nah, ini yang mau kita kerjakan semuanya. Kita sebut dengan penataan kawasan waduk Situ Embung yang kita kerjakan. Tadi kalau disampaikan tadi Mas Yoga katakanlah waduk yang baru berfungsi fluid dengan diario, sebenarnya enggak. Kita punya yang namanya waduk Brigif di Jakarta Selatan. Itu merupakan hulunya dari Kali Kerukut. Sekarang dalam proses penggarapan oleh kita, ya kan? Kemudian kita ada yang namanya Kali Cipinang di kawasan timur. Kita sekarang lagi kejar yang namanya Waduk Cimanggis, itu luasnya bisa mencapai 5 hektar. Sekarang lagi kita kerjakan. Termasuk juga di utara ada yang namanya Waduk Warat Marunda, 56 hektar kita punya. Nah, ini waduk-waduk yang tadi saya sampaikan di selatan, Brigif, kemudian Rawa Minyak, Jagakarsa, di timur ada yang namanya Waduk Pondok Ranggon, itu pun ada sampai hampir 30 hektar. Ini yang sekarang kita kerjakan. Alternatif lain kalau kita melakukan pembebasan memang ceritanya panjang. Dibutuhkan tenaga, waktu, pikiran, belum dana yang besar. Karena untuk pembebasan lahan ini tidak hanya istilahnya masalah ketersiapan rumah susun, yang paling penting adalah dananya tersedia atau tidak. Baik. Saya kembali kepada Mas Yoga dulu. Mas Yoga, tapi kalau kita mencermati mengenai jumlah waduk, kali, dan juga embung, itu sebetulnya pemerintah provinsi ini sudah cukup ya secara jumlah. Cuma tinggal mengoptimalkan aja ya. Kalau itu sudah terjadi, beres nih urusan. Ya sebenarnya ini kan sejak awal ya, sebenarnya Jakarta itu kan mendapat anugerah sebenarnya kan. Kalau kita bicara soal ketersediaan air ya, dengan 13 sungai, apalagi tidak 105 waduk Situ Embung ini sebenarnya anugerah kalau ini dikelola dengan baik sebenarnya. Nah, oleh karena itu tentu tadi saya sepakat dengan Dinas Tata Air ya, dengan Pak Teguh, bahwa sekarang mindset-nya yang harus kita rubah. Mindset kita rubah itu begini maksudnya, seluruh saluran air, sungai itu harusnya terhubung dengan waduk situ terdekat. Tujuan utamanya adalah semua air yang mengalir di saluran air dan juga sungai itu ditampung ke waduk Situ Embung terdekat supaya kita punya kebutuhan air pada saat musim kemarau. Nah, itu yang pertama yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua, tentu ini perlu sosialisasi kepada masyarakat, karena masyarakat akan terdampak langsung. Contoh tadi kalau kita bicara saluran air dan sungai, ini kan masyarakatnya yang akan terkena semua, itu kan, dari mulai dari penertiban, dan relokasi dan seterusnya. Nah, sekarang masyarakat perlu mendapatkan gambaran bahwa kalau Anda ikut dalam program ini, maka kita punya impian bersama dalam waktu 5 tahun Jakarta akan berkurang banjirnya gitu. Paling tidak ada sesuatu pencapaian yang bisa kita kerjakan. Mas Yoga, tapi kan kalau bicara mengenai masyarakat begitu, tadi Pak Teguh bilang kadang-kadang ada orang membuat bangunan liar tapi kemudian itu menutup saluran air. Pada saat itu kemudian diselesaikan, saat yang bersamaan masyarakat yang lain juga melakukan hal yang sama. Ini kan bukannya tutup lubang gali lubang gitu. Maksudnya ini nggak ada, apakah ada upaya kemudian bisa dilakukan lebih terorganisir supaya betul-betul masyarakat paham bahwa mereka tuh nggak boleh gitu loh sembarangan menutup saluran air gitu. Sebenarnya ada 3 PR yang selama ini kita istilahnya harus lakukan lah. Yang pertama sebenarnya sosialisasi pada peraturan sebenarnya. Kalau kita bicara tadi bangunan di atas saluran air itu jelas-jelas sudah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di wilayah DKI. Artinya sudah ada sejak tahun 2007 itu minimal aturan-aturan. Nah, kenapa aturan-aturan tadi sering dilanggar? Karena tadi satu, ya pengawasan di lapangan yang tidak tegas, mamanya kan, karena untuk membangun sesuatu kan tidak dalam waktu singkat sebenarnya, dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan. Nah, kenapa pada saat pembangunan tadi
pihak pengawasan, terutama dalam administrasi paling dekat adalah tingkat kelurahan, mamanya tidak melakukan pengawasan gitu. Karena kalau ini dibebankan kepada dinas tata air ke seluruh Jakarta jelas Berat tidak juga mampu, ya. berat. Nah, disinilah kemudian pembagian tugas satu. Kemudian kedua, kita punya Satpol PP yang menegakkan aturan ketertiban umum di wilayah DKI. Nah, ini kan kalau dilakukan istilahnya keliling daerah semuanya, hampir bisa dipastikan penertiban tadi bisa dilakukan secara bertahap. Oke, Gitu. baik, kita kembali ke Pak Teguh sebelum membahas mengenai sosialisasi tadi yang disebutkan oleh Mas Yoga. Ini mengenai konsepnya sendiri yang dimiliki oleh Pemprov. Ini antara hubungan antara kali, sungai, waduk dengan embung seperti apa? Tadi kan menurut Mas Yoga dikatakan lebih baik ini saling terkoneksi karena agar kita bisa memanfaatkan air pada saat musim panas, tapi kemudian tidak banjir pada saat musim hujan. Ya, jadi yang seperti disampaikan ya, kita di dalam pembelian lahan waduk Situmbung itu sudah juga melakukan kajian-kajian terhadap sungai-sungai kali yang terkontek di dalamnya. Ya kan? Jadi terkait dengan masalah koneksitas itu jelas itu semua terhubung, tersistem. Nah, hanya memang terkait dengan ini selama ini memang adanya pembiaran-pembiaran yang mengakibatkan masyarakat, sebenarnya sih saya yakin mereka tahu aturan. Sebenarnya mereka istilahnya sadar bahwa mereka itu melanggar. Hanya karena memang selama ini adanya pembiaran terhadap perkeliruan seperti itu, nah akhirnya mereka seperti kondisi sekarang ini. Nah, makanya saya berharap kepada teman-teman yang kemarin adalah sekarang kita kembali kepada sisi awal. Dan ini perlu kita panjang. Di dalam mereka mendirikan bangunan, kita kan tahu adanya namanya garis padan bangunan jarak sekian meter dari bibir kali ataupun dari jalan. Kemudian sekarang yang di bibir kali paling tidak mereka harus punya jarak 20 meter. Tapi kenyataannya di lapangan, sekarang ini mereka udah berdiri dibangun di atas, kemudian mereka berdiri lagi di tengah. Nah, ini yang harus kita kembalikan, hak-hak kali, hak-hak sungai untuk lebar trase basahnya itu harus dikembalikan. Memang perlu proses yang panjang. Karena apa? Juga saya sampaikan di sini, yang namanya kali-kali sekarang ini bangunan berdiri itu sudah hampir sebagian memiliki sertifikat. Nah, ini kan juga cerita yang bagaimana ya? Yang butuh Pertanyaan besar tuh. Oke, baik. Seperti di Kali Krukut, sebentar saya cerita. Hasil inventarisasi itu terdapat 761 bidang ya. Ini baru hitungannya dari Kapten Tendean sampai dengan Kemang Raya. Ada 761, hampir 400 lebih mereka punya sertifikat. Oke. Baik. Ya baik Pak Teguh dan juga Mas Yoga, kita masih punya satu segmen terakhir untuk membahas mengenai wajah baru Kali Ibu Kota, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.